Meskipun Annabelle ini tidak menyerang Donna sebagai si pemilik, namun Annabelle ini menyerang tunangan Donna dengan cara menyekiknya di malam hari. Halo lurku semua, bertemu lagi dengan saya Mas Pur di channel Mas Pur. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan tentang boneka-boneka yang menyeramkan di dunia. Sebelum lanjut ke ceritanya, untuk kalian yang belum subscribe, mohon untuk subscribe lor. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum lanjut, cerita ini saya ambil dari berbagai artikel yang ada di Google lor. Boneka sejatinya merupakan suatu benda yang sangat lucu. Namun ternyata ada juga boneka yang menyimpan kemistisan lur. Jadi tidak semua boneka itu lucu. Oke, kita langsung saja ke cerita boneka-boneka menyeramkan yang ada di dunia. Boneka yang pertama yaitu pupa. Pupa adalah bahasa Latin dari boneka. Boneka ini didesain sendiri oleh pemiliknya pada tahun 1928. Pemilik dari pupa ini selalu membawa boneka ini kemanapun ia pergi lur. Hal tersebut membuat pemilik dan pupa ini menjadi sangat dekat lur. Pemilik pupa bercerita kepada cucu-cucunya bahwa pupa ini merupakan teman baiknya. Bahkan dia mengatakan kalau pupa ini benar-benar hidup dan bisa berbincang dengan pemiliknya. Pemilik pupa ini wafat pada tahun 2005. Dan keluarganya menyimpan pupa ini di dalam kotak kaca. Saksi mata melihat kalau kotak kaca tersebut berembun dan muncul tulisan anak kecil yang berkata, "Pupa benci." Tak cukup di situ, terkadang pupa ini bergerak-gerak sendiri di dalam kotak kaca tersebut. Lalu mengetuk kaca saat ada orang yang mendekat. Itu cerita tentang boneka pupa. Kita lanjut ke cerita boneka selanjutnya. Boneka yang kedua yaitu Kaca. Kaca adalah nama yang diberikan oleh Selir Tsar Rusia pada tahun 1730. Saat itu sang nyonya hamil dan berharap ia melahirkan seorang anak laki-laki untuk meneruskan tahta kerajaan. Sayangnya, nyonya tersebut malah melahirkan anak perempuan dan cacat. Kemudian bayi perempuan yang cacat ini dibakar hidup-hidup lur. Setelah kejadian itu, ibu dari bayi yang malang ini membuat boneka dengan abu bayinya yang dicampur porselin dan keramik. Sampai sekarang boneka ini masih disimpan dari generasi ke generasi selanjutnya di Rusia dan dijaga ketat lur. Karena diduga boneka ini dapat memberikan kutukan. Itu cerita tentang boneka kaca. Kita lanjut ke boneka selanjutnya. Cerita boneka yang ketiga yaitu Okiku. Boneka ini mengenakan kimono berwarna merah muda. Saat itu boneka ini dibeli oleh kakak yang berusia 17 tahun untuk hadiah adiknya yang bernama Okiku. Saat itu Okiku masih berusia 2 tahun lor. Namun 1 tahun kemudian sang adik meninggal dikarenakan terkena flu yang mematikan. Lalu keluarga menempatkan boneka tersebut di altar rumah dan menamai boneka tersebut dengan nama Okiku. Tujuannya yaitu untuk menghormati anak perempuannya. Beberapa waktu kemudian, keluarga melihat bahwa rambut dari boneka Okiku ini tumbuh lor. Mereka berpikir bahwa arwah putri mereka berpindah ke boneka Okiku ini lor. Setiap tahun, rambut dari boneka ini harus dipangkas. Bahkan banyak foto yang beredar bahwa panjang rambut Okiku ini berbeda-beda lor. Sebuah studi yang dilakukan menyebutkan bahwa rambut yang tumbuh tersebut benar-benar rambut dari seorang anak kecil. Itu cerita tentang Okiku. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Boneka yang keempat yaitu Leta. Menurut paranormal, boneka ini dibuat 200 tahun yang lalu dan dibuat oleh seorang Gypsy Romania untuk anaknya yang mati tenggelam. Gypsy mempercayai bahwa arwah anaknya yang mati tenggelam dapat berpindah ke boneka tersebut. Boneka ini memiliki rambut dari manusia lor. Dan di bawah kulit kepalanya terdapat sesuatu yang mirip dengan otak manusia. Boneka tersebut diberi nama Leta dikarenakan sejarah pembuatannya lor. Atau karena boneka ini sesekali sering berteriak Leta me out.
Beberapa misteri yang sering meliputi Leta yaitu hujan yang tiba-tiba turun kapanpun Leta dibawa keluar rumah. Ada juga figura-figura foto yang jatuh di ruangan yang sama dengan letak Leta. Dan juga anjing yang menggonggong ingin menyerang Leta ini loh. Konon Leta ini dapat bergerak sendiri dan merubah posisi duduknya. Itu cerita tentang Leta, kita lanjut ke cerita boneka selanjutnya. Boneka yang kelima yaitu Robert. Pemilik awal dari boneka ini yaitu Robert Otto. Boneka ini merupakan hadiah dari seorang budak Bahamian yang terampil dalam ilmu hitam. Keluarga sering mendengar boneka Robert ini berbincang sendiri dan tertawa sendiri lor. Ia juga seringkali terlihat berjalan dari kamar lain ke kamar lainnya. Para tetangga juga bersaksi seringkali melihat Robert ini ada di jendela rumahnya. Ketika pemilik aslinya meninggal, boneka Robert ini dikunci di loteng rumah sampai rumah tersebut dibeli oleh pemilik selanjutnya. Anak perempuan dari pemilik rumah selanjutnya ini mengatakan kalau boneka Robert ini pernah berusaha untuk membunuhnya. Itu cerita tentang boneka Robert. Kita lanjut ke cerita boneka selanjutnya. Boneka yang keenam yaitu Annabelle. Annabelle adalah boneka antik compang-camping yang diberikan kepada gadis yang bernama Donna oleh ibunya pada tahun 1970. Donna dan teman sekamarnya sering sekali menemukan Annabelle ini sering berpindah-pindah tempat di berbagai bagian rumah secara sendirinya. Kadang-kadang Annabelle ini ditemukan dengan posisi berdiri, tetapi terkadang juga boneka Annabelle ini ditemukan duduk di sudut rumah. Annabelle juga suka meninggalkan catatan yang bertuliskan "Tolong aku". Terkadang darah juga terlihat di boneka Annabelle ini loh. Kejadian-kejadian tersebut membuat Donna si pemilik Annabelle ini memanggil paranormal. Dan paranormal itu mengatakan bahwa boneka Annabelle ini dirasuki oleh arwah. Arwah tersebut adalah seorang gadis yang meninggal di dalam rumah tersebut atau di sekitaran rumah. Meskipun Annabelle ini tidak menyerang Donna sebagai si pemilik, namun Annabelle ini menyerang tunangan Donna dengan cara menyekiknya di malam hari. Namun sekarang Annabelle berada di museum kepunyaan Lois dan Ed Warren di Connecticut. Nah, itu tadi cerita tentang boneka-boneka menyeramkan yang ada di dunia. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, mohon untuk segera subscribe loh. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komen. Cukup sekian video dari saya, semoga dapat menghibur kalian semua. Salam selorku.